Kehidupan seorang pemrogram sama aja seperti pekerja lainnya. Namun perbedaannya, pemrogram itu knowledge worker. Knowledge worker itu berbeda 180 derajat lah, bilang gitu, 180 derajat dengan kalau kamu bandingkan dengan pekerja keras, labor worker ya. Dan dalam konteks ini berarti kalau kamu seorang knowledge worker, nggak mesti programmer, kamu harusnya bisa memiliki kehidupan yang sama seperti seorang pemrogram, karena inti dari perbedaan pekerja adalah pada knowledge masing-masing pekerja itu. Sebagai contoh, kalau kamu bukan sebagai contoh, dan esensinya adalah seberapa jauh kamu bisa, seberapa mudah kamu bisa digantikan oleh orang lain. Nah, sebagai contoh ya, kalau kamu seorang pekerja yang gampang digantikan orang lain, misalnya kamu security, itu gampang sekali digantikan orang lain, ya kan? Karena mungkin saya agak terlalu menyederhanakan apa yang benar-benar gampang digantikan oleh orang lain tanpa perlu banyak effort ya. Kalau saya bilang security, nanti malah ada standar sekuritas ya, standar keamanan yang harus dikuasai oleh seorang security. Kalau pekerjaan apa yang paling gampang digantikan? Nah, petugas parkir. Petugas parkir itu paling gampang digantikan. Tapi kalau kamu coba-coba gantiin programmer yang garap aplikasi besar, wah nggak akan bisa itu, sulit banget. Nah, dengan kekuatan seperti ini, daya tawar yang tinggi seperti ini, seorang programmer itu seharusnya bisa melakukan hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh knowledge worker yang lain sekalipun. Kenapa? Karena knowledge worker karena programmer intinya itu pekerjaannya adalah pada komputer, pada yang kamu lihat ini. Contoh sekarang apa yang saya lakukan? Saat ini saya sedang memberikan podcast tentang remote work, dan ini bisa saya lakukan di mana aja. Nah, hal yang sama mungkin nggak bisa dilakukan oleh pekerjaan knowledge worker yang lainnya. Saya anggap aja misalnya petugas analisa bank ya, atau mungkin financial marketing strategi, apalah pekerjaan yang membutuhkan kamu berada tidak hanya di depan komputer. Nah, kalau kita kan programmer tuh di depan komputer aja kerjaannya. Jadi karena dia hanya bisa kerja di depan komputer aja, kesimpulannya kamu bisa bekerja tanpa perlu berada di kantor. Seharusnya kamu bisa bekerja tanpa perlu berada di kantor. Tapi ini kasus khusus, yaitu kalau memang kamu memang memilih jalur di mana programmer yang harusnya bisa bekerja di rumah, di mana aja, tapi ikut ritme 9 to 5, sebenarnya kamu rugi banget. Kenapa? Kalau kamu kehilangan aspek terbesar, kekuatan terbesar knowledge worker sebagai seorang programmer. Bayangkan seperti ini, kalau teman-teman yang mendengar podcast saya yang saat ini masih kerja di kantor ya, pasti kamu pada saat ngerjain tugas itu di kantor, pasti kamu mikir harusnya ini bisa aja ngerjain di rumah. Mungkin yang nggak bisa dikerjain di rumah itu adalah meeting, stand up meeting. Oke, meeting nggak bisa dikerjain di rumah. Kenapa? Karena merasa perlu ngobrol-ngobrol. Nah, bahkan tapi dengan adanya kondisi corona sekarang, orang-orang pasti lebih tahu bahwasanya monggo Mas Habib, silakan bertanya. Apa sampai lupa saya tadi. Kalau kamu seorang programmer tapi memilih kehidupan kerja 9 to 5, kamu kehilangan kekuatan terbesarmu sebagai pekerja knowledge worker yang programmer. Nah, pasti kamu pernah berpikir saat kamu ngerjain sesuatu di kantor misalnya, pasti kamu mikir, ini bisa aja aku kerjain di kafe misalnya ya. Kemudian kamu bosan kan di kantormu, ya udah ke kafe sebentar, kafe sebelah kantor sama teman-teman yang lain. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kamu benar-benar bisa menghilangkan ritme kerja 9 to 5 yang harusnya kamu kalau kamu tinggal di Bogor misalnya, kamu kerja di Jakarta Pusat, kamu mungkin menghabiskan waktu 5 jam per hari. Saya tahu kalau teman-teman sudah ngikutin podcast saya lama, pasti teman-teman mikir, Mas Eko ngomongnya cuma itu aja. Tapi memang itu yang terjadi dan selama-lamanya nggak akan bisa tergantikan.
Dan selama-lamanya akan tetap menjadi masalah. Kenapa? Karena selama-lamanya kalau mindset 9 to 5 tetap dipertahankan, selama-lamanya apa yang saya sampaikan ini akan tetap relevan. Kecuali pada saatnya nanti misalnya semua orang benar-benar tahu nih bahwasanya sebenarnya semua pekerjaan yang sudah berhubungan dengan IT bisa digantikan dengan tablet, komputer misalnya, PC dan lain sebagainya. Harusnya saya sebagai employer tidak perlu membangun kantor. Tidak perlu membangun kantor fisik. Saya hanya perlu membangun let's say saya hanya perlu membangun framework SOP, cara kerja remote. Oke, saya hanya perlu memanfaatkan teknologi streaming, bisa memanfaatkan teknologi messaging, bisa memanfaatkan messenger yang membuat progress report itu, meeting itu bisa dilakukan tanpa perlu berada di kantor. Nah, teman-teman, karena sudah seperti ini, kehidupan programmer yang paling awal, tadi kan kantor ya, kalau teman-teman kehidupan pekerjaan programmer sebagai pegawai kantor, maka nggak ada bedanya sama pegawai knowledge worker yang lain. Sama aja, jadi nggak ada bedanya. Tapi kalau sudah mulai berada di kantor, kalau sudah mulai tidak terlepas dari pekerjaan kantor, maka kehidupan seorang programmer itu akan slow banget. Saya akan memberikan betapa slownya kehidupan seorang programmer. Ada seenggak-enggaknya ada satu, dua, tiga. Seenggak-enggaknya ya, ada tiga fase saat kamu bekerja sebagai programmer yang bekerja di rumah. Fase pertama adalah kamu sudah bekerja full 9 to 5. Saya anggap bukan full 9 to 5, full 40 hours per week. Full 40 hours per week. Karena anggap aja kalau saya bilang pekerja remote, bukan berarti bukan sembarang kerja remote ya. Misalnya gini, kamu tinggal di Bandung, ngeremotnya di Jakarta. Itu nggak ada artinya. Itu nggak banyak bedanya. Kenapa? Karena kamu berada di time zone yang sama dengan kantormu. Itu kinda useless. Seperti ini. Kalau kamu kerja di time zone yang sama dengan kantormu, begitu kamu bangun jam 8, kemungkinan kamu sudah disuruh siap-siap meeting. Berarti kesimpulannya kamu nggak bisa jalan-jalan. Ya kan? Atau kalau kamu jam 1, kemungkinan kamu nggak akan bisa milih tidur siang atau nonton premiere Marvel yang lain. Kenapa? Karena kamu disuruh ngantor. Kamu dicek. Ini kok orang nggak online sih? Jangan-jangan dia tidur siang. Nah, itu masalah teman-teman. Oke, welcome Mas Ramadan. Jadi itu masalah teman-teman. Kalau kamu sudah mulai bekerja remote, jangan sekedar tinggal di Bandung ngeremot ke Jakarta, tinggal di Surabaya ngeremot ke Jogja misalnya. Itu sia-sia loh. Kenapa? Karena kamu kerja di time zone yang sama. Dan perbedaan time zone itu akan membuat kehidupanmu totally different. Sebagai contoh, 4 tahun saya kerja sebagai pegawai 9 to 5 sebenarnya. 9 to 5-nya Kanada ya. Jadi 40 hours per week. 40 hours per week itu angka yang sakral banget ya. Jadi kantor Kanada, kantor luar negeri itu pasti meminta kamu kerja 9 to 5. Jamnya mereka. Tapi kantor yang lebih paham lagi, yang penting seminggu 40 jam. Oke, mungkin ada beberapa jam yang bareng-bareng time zone mereka, that's fine, 2 atau 3 jam nggak apa-apa. Nah, dengan cara seperti ini, kalau kamu time zone-nya beda, intinya tuh asik banget. Artinya dari bangun pagi sampai malam, masuk sore, maghrib, itu adalah waktumu yang bebas kamu atur sebagaimanapun yang kamu mau. Contoh ya, karena kerja saya di Kanada itu berbedanya hampir 12 jam, jadi jam 7 pagi di sini, jam 7 malam di sana. Nah, itu artinya begitu kamu bangun pagi jam 7, orang-orang udah mulai tidur, udah pulang, udah nggak ngantor. Artinya kamu bisa pakai untuk cari sarapan misalnya, olahraga, jalan-jalan misalnya. Itu benar-benar bisa kamu lakukan di saat hari Senin, di mana teman-temanmu yang ngantor itu mungkin sedang on the way ke tempat kerjanya. Kemudian siang hari, programmer yang sudah bisa bekerja di remote dan kantornya adalah di time zone yang berbeda, jam siang mereka bisa memilih tidur siang. Itu beda banget teman-teman. Kamu nggak bisa mengatakan, cuma tidur siang. Kalau masih kecil bilang tidur siang itu hukuman ya, dihukum tidur siang. Kita yang sudah berusia 40-an kayak saya ini, tidur siang itu nyenengin banget. Nah, karena kantormu saat jam 1 siangmu adalah jam 1 malam mereka nggak akan tahu kamu tidur. Udah tidur aja sampai jam 3. Oke, kemudian sore bisa kamu pakai untuk
rekreasi, nyari tempat yang asik dan lain sebagainya. Itu sempurna kalau kamu malah sudah punya tim. Programmer yang sudah punya tim bisa mendelegasikan pekerjaannya, kemudian bisa laporan ke kantornya jam 9 malam. Karena itu stand up meeting orang-orang yang seluruh dunia, itu paling make sense jam 9 malam. Kadang-kadang jam 10 malamnya Indonesia, saat daylight saving changes-nya naik turun, maju mundur. Nah, tapi di sana mereka jam 7 pagi atau jam 8 paginya mereka. Nah, artinya, selama kamu bisa membuat progres sebelum jam 9 malam, itu adalah waktumu. Maksud saya adalah, kamu jangan pernah membayangkan programmer itu kerja sendiri ya. Kerja 8 jam per hari, itu tidak begitu mudah kalau kamu belum pernah mengerjakan itu dengan terbiasa. Kamu butuh minimal setahun. Kamu minimal butuh setahun untuk bisa punya disiplin kerja pribadimu bagus. Kenapa? Karena pada saat kamu bangun, harusnya kamu kerja. Tapi kamu benar-benar bisa milih tidur. Nah, kalau kamu belum punya tim, itu akan berbahaya banget. Kamu benar-benar harus punya progres sebelum jam 9 malam meeting dengan kantor. Nah, artinya hati-hati. Artinya kamu bisa-bisa nggak punya progres sama sekali kalau kamu melakukan semua yang saya sampaikan tadi. Cari makan, tidur siang, olahraga, dan lain sebagainya. Kalau kamu nggak punya tim. Kalau kamu sudah punya tim, kantor nggak perlu tahu kamu punya tim. Yang penting kantor tahu kerjaanmu rampung. Artinya dari jam matahari terbit sampai matahari tenggelam, delegasikan pekerjaanmu ke beberapa karyawan. Saya bilang ke beberapa karyawan, jangan sampai satu karyawan yang mengerjakan. Kenapa? Karena mereka bisa, karena nggak ada artinya juga kalau kamu kerja 8 jam per hari, kemudian kamu serahkan semua orang, kamu serahkan satu programmer kerjakan 8 jam per hari. Wah, mereka bisa burn out sendiri. Minimal kamu bagi ke 2 atau 3 orang. Per orang ngerjakan 2 jam, kamu sendiri 2 jam. Udah sudah 8 jam per hari. Artinya kalau dalam 24 jam kamu cuma disuruh kerja 2 jam, kan sudah asik banget. Nah, teman-teman, pertanyaan yang di Quora ini esensinya sebenarnya pertanyaannya tidak terlalu tepat ya dalam konteks semua programmer sama pegawai yang lain sama aja kalau dia pegawai. Tapi karena programmer itu seorang knowledge worker, di mana dia bisa mengatur cara kerjanya dan waktu kerjanya. Jika dia memilih kerja remote di kantor yang time zone-nya berbeda dengan time zone-nya dia berada, maka dia benar-benar punya kebebasan seperti orang yang pensiun. Bahkan kalau teman-teman ngikutin saya di Facebook, misalnya ngeliatin Mas Eko kayak jalan-jalan aja gitu ya, jalan-jalan aja, tidur siang, main game misalnya. Ya kenapa? Karena pekerjaan sudah didelegasikan. Knowledge itu sudah disebar, karyawan sudah di training, akhirnya karyawan melakukan progress report sebelum jam 9 malam. Akhirnya saya menikmati, bisa dikatakan saya menikmati masa pensiun yang belum waktunya, dan juga kebotakan yang belum waktunya. Saya memasuki masa pensiun yang belum waktunya, karena apa? Karena pertama, saya seorang knowledge worker. Kedua, kantor remote saya berada di time zone yang berbeda dengan saya. Ketiga, karena saya punya tim yang sudah mengerjakan semua tugas yang saya delegasikan ke mereka tanpa saya perlu mengatur mereka bekerja dengan detail. Saya cukup meminta mereka bekerja melakukan progress report sebelum jam 9, maka pada keempat saya bisa mendapatkan gaji yang berupa selisih dari cost mereka. Ini sekalian entrepreneur sedikit ya, Jadi teman-teman, kalau kamu sudah katakanlah sudah setahun remote work ya, akan ada masa di mana kamu tahu sebenarnya pekerjaanku ini bisa didelegasikan. Nah, karena kamu sudah tahu pekerjaanmu itu bisa didelegasikan, maka yang harus kamu lakukan adalah membangun tim. Jangan pernah merasa puas dengan bekerja sendiri, itu berbahaya. Kita sebagai programmer yang remote work, yang bekerja sendiri, itu pahamilah kamu seperti, berulang-ulang saya sampaikan, kamu seperti tukang becak. Tukang becak itu kalau nggak genjot, nggak dibayar, maka kalau kamu sakit gimana? Ya, kalau kamu sakit kan nggak dapat bayaran genjotan, ya kan? Nah, kemudian usahakan kamu membangun tim, di mana timmu itu bisa mengerjakan proyek-proyek yang masuk ke kamu, kemudian kamu delegasikan, sehingga kamu bisa menikmati selisihnya. Bisa dibilang passive income, tapi tidak dalam konteks benar-benar ngerjain. Passive income itu dalam konteks cuman sedikit menghabiskan waktumu. Nah, itu berarti masuk di 4 hours work week. Masuk kayak sini. Ke buku, salah satu buku yang inspiring bagi saya. Di buku ini kamu akan diberikan teknik
Sebenarnya gimana sih orang bisa menikmati hari 4 jam per minggu? 4 jam per minggu itu berarti kita pakai hitung-hitungan kalkulator aja ya supaya kelihatan cepat. 4 jam per minggu kamu dibagi 5 jam per hari, 5 jam per minggu. Jadi kamu sekadar kerja 0,8 jam per hari. Nggak sampai sejam. Nggak sampai sejam kamu ngerjain itu udah cukup menghasilkan pendapatan dan kamu bisa delegasikan itu, akhirnya kamu bisa mendapatkan passive income. Semakin banyak pekerjaan kamu delegasikan, maka akan semakin banyak income-mu dan waktumu akan lebih bernilai. Seperti ini yang saya maksud dengan lebih bernilai. Kalau kamu bekerja sebagai programmer yang gajinya $15 per jam, berarti per bulannya ya, per bulan pakai 2.400 $15 per jam dikali 160, $2.400 per bulan. Kalau kamu delegasikan, katakanlah cost-nya membutuhkan waktu, katakanlah $1.000, itu udah banyak banget ya. $1.000 itu sekitar 15 juta. Oke, masalah pegawai 3 aja per orang dibayar 4 juta, 12 juta. Oke, dikurangi 12 juta. Kita anggapnya $1.000. Jadi income dari satu job adalah $1.400. Ini udah pasif. Ada waktu manajemenmu pasti, tapi ini sudah pasif hitungannya. Kesimpulannya, kalau kamu bisa mengkalikan dia dengan 2 job, kamu bisa mendapat $2.800 pasif. Kalau 3 job, tambah 900, $4.200. Kalau kamu kalikan dia 14.000, kamu bisa mendapatkan hampir 60 juta per bulan dengan kerja mengatur orang. Nah, ini teman-teman, saya langsung aja kasih kasusnya bagaimana sebenarnya seperti itu bisa terjadi. Kalau kamu melihat di Upwork, kalau kamu lihat di Upwork, ini ada banyak job. Ada banyak job yang bisa kamu delegasikan. Job-job di Upwork yang bisa kamu delegasikan itu job-job yang fixed price. Kalau yang hourly berbahaya karena kamu harus membagi login akunmu ke orang lain, itu berbahaya. Kalau di fixed price, yang penting kamu bisa nge-report, selesai, bisa, itu aman. Kemudian juga kamu bisa mencari job-job yang ada di remote Python misalnya. Sorry ya, kalau saya Python minded, teman-teman sesuaikan aja. Misalnya ada remote Ruby dan lain sebagainya. Di remote Python, kamu bisa nyari job yang kemudian bisa kamu delegasikan, sehingga saat kamu delegasikan, kamu seperti saya katakan tadi, kamu bisa memperoleh potensi pendapatan kayak MLM aja. Potensi pendapatan hampir 60 juta. Hampir 60 juta per bulan dengan syarat kamu benar-benar mengerti yang kamu kerjain. Jangan pernah mendelegasikan pekerjaan di mana kamu nggak ngerti sama sekali. Itu bahaya, itu berbahaya banget. Itu jadi kamu sama seperti Indihe di PSB ya, yaitu bilangnya bisa, kemudian didelegasikan, berantakan, itu jangan. Nah, begitu itu sudah terjadi, berarti kamu sudah punya tim. Kalau kamu mau step up lagi, setelah punya tim, kamu bisa punya perusahaan. Kalau punya perusahaan, kamu bisa lebih mantap lagi, misalnya membangun PT dan lain sebagainya. Nah, saya lihat teman-teman itu menarik banget ya, teman-teman di Facebook yang saya jadi follow atau teman itu yang juga saya favoritkan. Masih usia 20-an sudah punya perusahaan. Nah, kalian yang saya mendengar nyimak ini lakukan pencapaian yang lebih dari saya. Kenapa? Karena saya dulu memulai di awal tidak ada mentoring, tidak ada tutorial remote work, Upwork dan lain sebagainya. Sekarang kalian harusnya sudah bisa melampaui pencapaian saya di usia saya. Katakanlah saya 40 tahun ya seperti ini. Kemudian harusnya kalian di masa usia yang sama bisa mendapatkan pencapaian yang jauh lebih bagus dari ini. Kenapa? Karena pertama, resource kalian sudah bagus. Kedua, itu aja. Resource yang bagus sudah banyak, itu menjadi nilai utama dari kemampuan kalian untuk mendapatkan prestasi yang lebih tinggi dari yang kami capai angkatan 90-an. Nah, teman-teman, kalau kembali ke pertanyaan lagi, begitu kamu sudah menjadi programmer yang memiliki waktu luang yang bebas, satu lagi yang harus kamu perhatikan, programmer itu pasti nggak pernah bisa lepas dari mikir codingnya. Saat kamu sudah mulai mengerjakan program, kalau programmu sedang ada bermasalah, meskipun kamu keluar dari komputermu, sudah log out, sudah shut down, kamu jalan-jalan, otakmu nggak akan pernah bisa berhenti berpikir tentang bug tersebut.
Jadi ada masa-masa misalnya saya sama anak-anak lagi naik mobil, naik motor, jalan-jalan bareng-bareng, tiba-tiba saya teringat suatu permasalahan dan tiba-tiba terbayang solusinya. Maka tiba-tiba saya bilang, oh iya. Maka anak-anak awalnya anak-anak, Abi ngapain Bi? Bikin program. Lama-lama anak-anak udah tahu, oh apa Bi? Lagi program ya? Iya. Nah teman-teman, programnya seperti itu. Jadi selama masalahnya belum selesai terpecahkan, mereka akan terbayang-bayang terus sampai masalah selesai dan dalam benaknya aja. Kemudian pulang buka komputer, nyalain, programnya selesai. Nah, satu lagi kehidupan seorang pemrogram itu jangan pernah merasa programmer itu sulit ya dalam hal mengerjakannya. Kamu pemula, jangan pernah merasa jadi programmer itu sulit. Kenapa? Karena potensi otak kita itu sebenarnya masih diekspor sedikit banget. Sebagai contoh, teman-teman di Remote Worker ID itu saya lihat benar-benar punya progres yang kelihatan gede banget deh. Contoh ya di sini ya. Ini teman-teman itu di sini ada beberapa teman yang saya sekitar ya beberapa bulan yang lalu saat awal bergabung dengan RWID itu kelihatan masih bahasa Jawanya nanak nunu. Jadi sintaksnya Python aja kadang-kadang masih kesulitan. Atau kalau ada pertanyaan kelihatannya pemula banget. Kelihatannya ini kok pertanyaannya apa ya? Newbie banget. Tapi waktu berlalu semakin lama mereka sudah semakin bisa membantu teman-temannya yang lain. Semakin bisa membantu teman-temannya yang lain dan sampai akhirnya bisa benar-benar bisa menembus remote work. Padahal mereka mungkin nggak bisa terbayang itu terjadi di saat mereka bergabung. Kenapa? Ini adalah pekerjaan seorang programmer. Jangan pernah merasa programmer itu pekerjaan yang elit hanya bisa ditempuh oleh orang yang S1, S2, S3. Itu sama sekali nggak. Bukan indikator lagi. Jadilah orang-orang yang mulai bekerja dari jam 5 pagi. Thank you Mas Ramadan. Ya, semoga bermanfaat. Jadilah orang-orang yang bangun pagi, sholat subuh, kalau kalian muslim, bukan untuk tidur lagi, tapi untuk menambah skillmu. Dan malulah dengan teman-teman yang bekerja dan belajar dari jam 5 pagi. Kalau kamu merasa jam 5 pagi itu terlalu berat ya jangan bayangkan jam 5 pagi itu adalah kamu harus belajar. Bayangkan aja kamu ngopi atau ngeteh atau buat mie ayam. Kayak Mas Farid tuh kemarin nunjukin nih bangun pagi sarapan jam 3 sarapan lah apa atau kemudian setelah matahari terbit gerak-gerak badan sedikit. Oke. Kemudian akibatnya Pak jadi jam 5 pagi kalau kamu full sampai jam 7 dan kamu misalnya harus ngantor 2 jam setiap hari, kamu bisa punya upgrade skill di mana teman-teman yang lain yang tidak upgrade skill mereka mereka tidak memiliki mereka terbuang-buang waktu sekitar 2 jam. Bahkan ya, kalau kamu yang terbiasa kerja di rumah dan tidur-tiduran dari subuh sampai sak sukanya, kamu bisa mendapatkan ekstra waktu 4 jam tiap hari belajar. 4 jam per hari itu luar biasa. Kamu bisa mendapat, kalau saya, misalnya saya di sini lagi ngarap satu kerjaan Upwork, kalau saya lagi ngarap pekerjaan Upwork yang per jamnya saya dibayar $20. Kuartal lagi ya. Saya dibayar $20. Kemudian kerjain saya nggak tidur dari subuh, saya bisa katakanlah 4 jam. Jadi waktu tidur saya dari subuh sampai jam 8 itu adalah 14.000 1.100.000 daripada kamu tidur menghabiskan waktu 1.100.000 lebih baik kamu pakai untuk mendapatkan uang 1.100.000 sambil belajar semangat juga. Dan akibatnya apa teman-teman? Akibatnya kamu akan tahu banget kenapa sih orang-orang yang sukses. Ini jangan didebat masalah agama sukses di dunia ya. Katakanlah sukses dalam segala pencapaiannya. Orang-orang yang sukses pasti orang-orang yang bangunnya pagi dan tidurnya sedikit. Itu common sense ya. Kalau kamu tidak pernah bisa membayangkan orang tidur-tiduran, pendapatannya bagus. Oke teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akan selalu memberikan motivasi-motivasi seperti ini. Tapi motivasi seperti ini tidak akan pernah saya atur. Kalau memang tiba-tiba ada yang menarik aja saya jawab. Contoh seperti ini, kenapa saya membuat podcast seperti ini? Karena ada pertanyaan di Quora yang bagus banget, jadikan pertanyaan aja. Ada 2 lagi podcast yang sedang saya susun. Pertama adalah lupa saya. Adalah nanti lagi 2 lagi kalau tiba-tiba ingat ada waktunya saya sampaikan lagi. Dan ya make Indonesia world number 1 remote worker provider. Thank you guys, bye.